Selamat pagi Ibu dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Putri Christine Utasoid dengan NIM 03221041, mahasiswi nurse tingkat 1A Stika Santa Elizabeth Medan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai anatomi fisiologis sistem muskuloskeletal. Baiklah, seperti yang kita ketahui bahwasanya sistem muskuloskeletal merupakan sistem yang terdiri dari otot, jaringan ikat, saraf, serta tulang sendi. Sistem ini berperan penting dalam gerakan tubuh. Oleh karena itu, bila sistem muskuloskeletal terganggu, kemampuan dalam bergerak dan melakukan aktivitas pun bisa terganggu. Nah, muskuloskeletal ini terdiri dari kata muskulo yang artinya otot, skeletal yang artinya tulang. Muskulo atau muskular adalah jaringan otot-otot tubuh. Adapun ilmu yang mempelajari tentang muskulo disebut miologi, sedangkan skeletal atau osteo adalah tulang kerangka tubuh. Ilmu yang mempelajari tentang skeletal disebut osteologi. Baik teman-teman, sistem muskuloskeletal ini juga terdiri dari beberapa tulang. Kita mulai dari tulang bagian kepala. Yang pertama adalah Baiklah teman-teman, yang pertama kita mulai dari tulang frontalis. Nah, tulang frontalis ini disebut juga tulang dahi. Ini dia tulang frontalis. Atau bisa kita pegang di kepala kita ini di bagian sini. Nah, fungsi utamanya ini adalah untuk melindungi otak sekaligus menopang struktur kepala termasuk rongga hidung dan mata. Selanjutnya tulang temporalis. Tulang temporalis dia di bagian sini. Nah, atau disebut juga tulang pelipis, yang dimana berfungsi untuk membentuk struktur tengkorak dan melindungi otak besar serta membran di sekitarnya. Selanjutnya adalah tulang parietalis. Ini dia tulang parietalis. Nah, jenis tulang tengkorak ini letaknya tepat di belakang tulang frontal. Bisa juga disebut dengan tulang ubun-ubun. Nah, fungsinya ini sebagai membentuk selubung bulat yang kuat di atas bagian otak. Selanjutnya ada pun tulang ke belakang kepala, itu ospitalis. Dia di sini. Ini ospitalis. Nah, ini dia ospitalis. Nah, ini merupakan tulang berbentuk pipi yang lokasinya terletak di bagian paling belakang. Jenis tulang tengkorak ini mempunyai lubang yang dapat menjadi penghubung otak dengan sumsum tulang belakang. Fungsi pentingnya untuk melindungi otak dan pusat memproses penglihatan. Selanjutnya adalah tulang hidung. Ini dia tulang hidung yang membentuk jembatan hidung yang ukuran serta bentuknya kecil dan lonjong, tetapi bisa berbeda-beda pada setiap orang. Tulang hidung ini berfungsi untuk mengikat tulang rawan yang membentuk kontur hidung manusia. Setelah itu adalah tulang baji atau sphenoid. Selanjutnya adalah tulang sphenoid atau tulang baji. Ini dia tulang baji yang fungsinya adalah sebagai dasar bagi tulang tengkorak. Sama seperti tulang pelipis, tulang sphenoid ini juga berbentuk irregular. Fungsinya dari tulang ini adalah melindungi struktur otak dan saraf. Selanjutnya adalah tulang pipi. Ini adalah tulang pipi. Nah, tulang pipi ini dia dikenal sebagai nama latinnya yaitu osteomaticum. Ialah salah satu tulang yang terletak di bagian kepala dan anggota dari tulang tengkorak termasuk penyusun wajah. Tulang pipi terletak pada bagian rangka wajah, tepatnya di bagian depan di bawah mata. Nah, ini di bawah mata kan. Nah, yang melebar ke samping sebagai pembentuk wajah seseorang. Selanjutnya adalah tulang rahang atas atau maksila. Ini dia rahang atas atau maksila yang membantu menegaskan bentuk wajah. Selain itu, tulang ini merupakan tempat tumbuhnya gigi serta membentuk langit-langit mulut dan bagian bawah rongga mulut. Dengan begitu, tulang ini juga berperan besar dalam mendukung proses mengunyah dan berbicara. Berikutnya adalah tulang rahang bawah atau dikenal dengan mandibula. Ini dia mandibula, tulang terbesar pada tengkorak manusia. Tulang ini membentuk bagian bawah tengkorak, struktur gigi bawah, dan struktur mulut bersama dengan tulang rahang atas. Tulang rahang bawah juga dapat menggerakkan mulut seperti mengunyah makanan. Selanjutnya kita masuk ke bagian tulang yang dimana bagian terdiri dari beberapa bagian, yaitu adalah tulang humerus yang pertama. Ini adalah tulang humerus atau tulang lengan atas yang berada di antara sendi bahu dan sendi siku, di mana tulang humerus ini memiliki fungsi utama, yaitu sebagai tempat melekatnya banyak otot penting sekaligus mendukung pergerakan lengan. Lalu setelah itu ada tulang radius. Ini dia tulang radius. Nah, di antaranya untuk mengatur pergerakan
tangan bagian bawah. Tulang pengumpil atau tulang radius ini adalah tulang lengan bawah yang menyambungkan siku dengan tangan sisi ibu jari. Selanjutnya ada tulang hasta. Ini dia tulang hasta atau tulang ulna, merupakan tulang panjang di bagian media lengan bawah, sejajar dengan tulang pengumpil. Nah, fungsinya ini untuk mendukung aktivitas tangan secara keseluruhan. Tulang hasta atau tulang ulna juga diketahui dapat berkembang seiring bertambahnya usia seseorang. Selanjutnya ada tulang karpus. Ini dia tulang karpus atau tulang pergelangan tangan yang fungsinya telah membantu pergerakan tangan dan jari, juga berfungsi untuk menghubungkan jari dengan jaringan dan tulang-tulang lainnya. Selanjutnya adalah tulang metakarpus, ya, ini adalah tulang telapak tangan yang fungsi dasarnya adalah bertindak sebagai jembatan antara pergelangan tangan dan jari dan membentuk kerangka tangan. Dan yang terakhir adalah tulang falanges atau tulang jari-jari tangan. Ini dia tulang jari-jari tangan yang memberi struktur pada telapak tangan kita. Nah, tulang ini terdiri dari 3 tulang pembentuk dan hanya ibu jari yang memiliki 2 tulang pembentuk. Pada tulang jari terdapat 3 sendi yang memungkinkan jari untuk menekuk atau meregang ke satu arah. Nah, selanjutnya adalah tulang gelang pinggung yang terdiri dari tulang sakrum atau tulang kelangkang yang fungsi tulang kelangkang ini sebagai penanggung berat badan bagian atas ketika kita duduk atau berdiri. Letak tulang sakrum ini berada di belakang tubuh. Selanjutnya adalah tunggang koksiks atau tulang tungging yang berfungsi untuk menyangga tulang-tulang di sekitar panggul dan menjadi titik pertemuan dari beberapa otot kecil. Lalu ada tulang kemaluan atau pubis, tulang yang berada di bagian bawah pinggul atau tulang kelamin. Gabungan antara 2 tulang pubis dari 2 sisi pinggul disebut simfisis pubis, yaitu sendi tulang yang berfungsi melindungi alat kelamin wanita. Lalu selanjutnya adalah tulang ilium atau tulang usus yang terdiri dari 2 buah, yaitu bagian kiri dan bagian kanan, yang dimana fungsinya untuk menyongkong berat badan dan postur tubuh sebagai titik jangka otot, tendon, dan ligamen, dan melindungi organ-organ bagian dalam. Lalu ada tulang duduk atau ischium. Nah, tulang ini berbentuk setengah lingkaran dan menghadap ke atas, yang dimana fungsinya untuk membantu memberikan dukungan untuk tulang punggung bagian bawah dan membantu gerakan kaki bagian atas. Selanjutnya masuk ke bagian organ tulang anggota gerak bawah yang dimana terdiri dari tulang paha atau femur. Penjelasan ini sesuai dengan salah satu fungsi tulang paha yang sebagai tempat melekatnya otot dan pigmen. Seperti yang sudah saya jelaskan bahwa tulang paha atau femur ini adalah tulang terbesar dan terkuat yang dimana fungsinya itu membuat manusia dapat berjalan dan menyongkong tubuh yang sangat berat. Selanjutnya adalah tulang tempurung lutut atau patella. Dalam anatomi manusia, tulang lutut atau patella ini adalah tulang berbentuk segitiga dan tebal yang akan bersendi dengan tulang paha atau femur. Fungsinya adalah untuk membungkus dan melindungi sendi lutut. Nah, patella termasuk ke dalam tulang sesamoid yang berkembang dari tendon otot quadriceps femoris. Selanjutnya adalah tulang kering atau tibia yang dimana disebut juga dengan tulang tibia, berbentuk pipa dan merupakan kerangka utama dari tungkai bawah, yang dimana fungsi utamanya adalah menopang tubuh bagian atas yang dapat berdiri dengan tegak. Selanjutnya adalah tulang fibula atau yang disebut juga sebagai tulang betis, yang dimana tulang panjang tipis yang terletak di bagian belakang bawah tungkai. Nah, tulang ini yang berdampingan dengan tulang kering atau tulang tibia ini memiliki peranan penting dalam menstabilkan pergelangan kaki dan mendukung otot-otot kaki bagian bawah. Selanjutnya adalah tulang tarsus atau tulang pergelangan kaki, yang dimana fungsinya sebagai penghubung antara tulang kaki atau tungkai bagian bawah dengan telapak kaki. Lalu ada tulang metatarsus, yaitu tulang telapak kaki yang fungsinya adalah membantu menyeimbangkan tubuh agar tidak jatuh saat berdiri dan berjalan. Selanjutnya adalah jari-jari kaki atau falanges, yang dimana jari kaki ini akan melentur dan memanjang untuk membantu tubuh saat berjalan, berlari, atau berdiri. Lalu ada calcaneus, yaitu salah satu sistem pertahanan tubuh yang terletak di bawah kaki. Nah, calcaneus sendiri adalah tulang terbesar di telapak kaki. Oleh karena itu, tulang ini bertanggung jawab untuk menopang berat badan, terutama saat berjalan atau berlari. Baiklah, kita masuk kepada bagian ruas tulang belakang atau ospitalis, yang dimana dapat kita ketahui bahwa ruas tulang belakang atau ospitalis adalah tulang yang berbentuk lempengan trapesium dan berada di bagian bawah tulang tengkorak. Ini merupakan satu dari 7 tulang yang menyatu dengan membentuk tulang tengkorak.
Ruas tulang belakang atau ospitalis terdiri dari beberapa tulang, yaitu 7 ruas tulang leher atau cervicalis yang dimana berfungsi untuk menopang kepala dan leher, mendukung untuk memutar, memiringkan, dan menggunakan kepala. Lalu 12 ruas tulang torakik atau tulang punggung yang memberikan struktur dan menyokong tubuh serta melindungi saraf tulang belakang. Lalu 5 ruas tulang lumbai atau tulang pinggang yang dimana pelindung saraf yang melintas sepanjang tulang belakang dan organ yang terdapat dalam rongga perut. Lalu terdapat 5 ruas tulang sakrum atau tulang kelangkang yang di kelangkangan yang menjadi penopang tubuh pada saat berlari dan berjalan. Nah, lalu terdapat 4 ruas tulang ekor yang menahan beban dan menjadi pusat gravitasi yang baik. Dan terakhir adalah tulang depan atau 12 pasang tulang rusuk yang terdiri dari beberapa tulang, yaitu 7 pasang tulang rusuk sejati. Letak tulang rusuk sejati ini dekat dengan tulang dada yang fungsinya untuk melindungi organ penting di dada seperti paru-paru dan jantung. Lalu terdapat 3 pasang tulang rusuk palsu yang dimana tulang yang bagian belakang menempel pada tulang punggung, sedangkan bagian depan menempel pada tulang rusuk di atasnya, yang dimana fungsinya ini untuk melindungi bagian dari dalam tubuh, contohnya dada, paru-paru, jantung, dan hati. Lalu terdapat 2 pasang tulang rusuk melayang yang fungsinya sebagai melindungi organ dalam. Nah, namun dalam tulang rusuk ini lebih menjadikan tubuh supaya lebih bebas bergerak atau tidak kaku. Dan tulang dada atau sterneum yang terbagi menjadi 3, yaitu adalah tulang manabrium sterni atau tulang hulu dada, lalu ada tulang corpus sternel, tulang badan dada, dan tulang xiphoid atau tulang paju padang. Baiklah ibu dan teman-teman, sekian penjelasan saya mengenai anatomi dan fisiologi sistem muskuloskeletal. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Selamat pagi, salam Stika Santa Elizabeth Medan. Bye bye.